Barcelona sukses menyapu bersih semua gelar domestik di musim ini. Sebuah pencapaian yang tentu saja mengejutkan banyak pihak. Selain trofi, kesuksesan ini berhasil melepaskan Barca dari corak marut masalah finansial yang sempat mereka dapatkan. Joan Laporta tentu saja sumringah. Misinya mendukung planning jangka panjang Barcelona kini dipermudah. Hansi Flick bisa mendapat pemain baru untuk menambal sektor yang masih kurang. Lalu, seperti apa strategi transfer Barca di musim panas nanti? Mari kita bahas selengkapnya. Musim luar biasa Barcelona dihantam masalah finansial, minim kedatangan pemain anyar, hingga perpisahan dari pelatih yang telah memenangkan gelar. Apa yang terlintas dalam benak orang-orang ketika melihat Barcelona di awal musim ini? Suram sudah pasti, apalagi jerat finansial masih terus menghantui klub yang berdomisili di Katalan. Bahkan ketika Hansi Flick diumumkan sebagai nahkoda anyar, tatapan sinis terhadap Barca masih ada. Tidak ada yang mengira juru taktik asal Jerman bakal beradaptasi dengan kilat. Terlebih, Flick seolah mendobrak tradisi bahwa Barca biasanya dilatih oleh orang Spanyol, atau setidaknya mereka yang dahulu pernah menjadi legenda. Namun, apa yang dilakukan Flick di Barcelona sukses besar, membuat banyak orang tak bisa berkata-kata. Mulai dari Piala Super Spanyol, Copa del Rey, sampai juga yang terakhir La Liga. 3 gelar domestik didapatkan oleh Barcelona. Bahkan, sanggup meraih 100% kemenangan di partai El Clasico melawan Real Madrid. Catatan terbaik semenjak menaklukkan Madrid 5 kali pada era Pep Guardiola. Soal produktivitas tidak perlu ditanya. Flick yang mengandalkan trio Rafinha, Yamal, dan Lewy menobatkan dirinya sebagai trio paling mematikan di La Liga. Di La Liga saja, Barca sudah mengemas 99 gol. Angka ini jauh mengungguli Real Madrid, yang merupakan klub tersubur kedua dengan total 76 gol. Meski pada akhirnya gagal mengulangi pencapaian treble winner pada 2015, setidaknya semua sepakat kalau Barca musim ini adalah tim yang sensasional. Kesuksesan ini praktis mendorong Barca untuk akhirnya belanja lebih aktif dibanding musim sebelumnya. Kesuksesan Barca bersama Flick musim ini sangat membawa keuntungan. Barca otomatis bertransformasi dari klub yang sebelumnya merugi kini menjadi klub yang kaya. Kondisi ini bahkan diakui oleh Laporta. Menurut Laporta, dari Diario Sport, Barca bisa mengantongi keuntungan sebesar 60 hingga 90 juta euro lewat kesuksesan menjuarai La Liga. Super Copa de España atau Piala Super Spanyol menyumbang 9 juta euro ke dalam pemasukan Barca. Sementara Copa del Rey diketahui menyumbang pemasukan sebesar 1,2 juta euro. Angka yang makin bertambah lewat kucuran bonus mencapai 3 juta euro dari Liga Champions. Tentu saja semua dana yang masuk membuat Laporta sumringah. Klubnya kini terbebas dari krisis dan jerat hutang, dan bisa leluasa mengikuti aturan finansial fair play La Liga. Dan perlu dicatat, angka di atas belum termasuk pemasukan dari sektor lain, seperti hak siar dan sponsor. Dalam sebuah wawancara bersama stasiun televisi Katalan, TV3, laporan menyatakan kalau estimasi pemasukan Barca dari semua sektor menyentuh angka 950 juta euro. Angka ini melampaui jumlah pemasukan tahun lalu yang berada di 894 juta euro. Menurut laporan Laporta. Laporta pun percaya Barca akan belanja pemain sesuai dengan regulasi La Liga. Joan Laporta memang mengonfirmasi kalau angka pemasukan Barca diperkirakan menyentuh 950 juta euro.
Tapi ia menegaskan Barca belum mau agresif. Prioritasnya adalah melakukan perpanjangan kontrak terlebih dahulu sebelum bergerak menuntaskan bursa transfer. Dari laman Transfermarkt, ada cukup banyak pemain Barca yang akan habis kontraknya di musim ini. Ditambah ada nama Szczęsny, kontraknya justru akan tuntas akhir musim. Perpanjangan kontrak para pemain inilah yang jadi fokus utama Laporta. Kepada TV3, Laporta menyampaikan setidaknya ada 4 pemain yang kontraknya sudah disodori. Szczęsny yang tampil memukau sepanjang musim ini menjadi prioritas Barca, disusul dengan pengawal lain Inigo Martinez dan Rafinha. Sementara itu Lamine Yamal juga tak luput dari perhatian. Laporta sudah memberikan kontrak yang ia harapkan ditandatangani pemain asal Spanyol, tepat saat usianya 18 tahun di bulan Juli nanti. Terlepas dari semua itu, satu kontrak mah penting lainnya tentu saja kontrak untuk Hansi Flick. Fabrizio Romano menyatakan kalau perpanjangan kontrak sampai tahun 2027 telah diterima Flick. Laporta sementara itu mengatakan kalau Flick telah menyetujui tetapi belum menandatangani. Meski menyebut masih memprioritaskan perpanjangan kontrak, Barcelona tentu sudah mempunyai daftar pemain incaran. Meski begitu, superior di musim lalu, Barca punya banyak titik lemah. Dilansir dari sejumlah sumber, ada beberapa sektor yang akan dibenahi Barca. Tentunya fullback, center back, winger, dan juga center forward. Fullback sebelah kiri menjadi sektor rawan karena nyaris tidak ada pemain yang bisa mengisi pos ini. Barca membidik Alex Grimaldo dari Bayer Leverkusen. Pemain 29 tahun ini dinilai bisa jadi opsi yang lebih berpengalaman ketimbang Alex Balde ataupun Gerard Martin. Bergeser ke tengah, sampai saat ini Pau Subasi belum menemukan tandem yang tepat selain Inigo Martinez. Untuk alasan itulah Barcelona berniat mencari bek baru. Incaran utama mereka selain Den Huijsen dan juga Jonathan Tah. Namun karena dipastikan gabung Madrid dan Tah lebih mendekat ke Bayern, Barca harus mencari opsi lain. Rumornya mereka menargetkan ada Merson dari Crystal Palace yang juga sering diplot sebagai gelandang. Di depan, incaran Barca lebih beragam. Tujuan utama Barca berniat menambah penyerang adalah untuk antisipasi jangka panjang Robert Lewandowski yang sudah tak lagi muda. Barca juga butuh opsi rotasi untuk Rafinha dan Lamine Yamal yang mulai tak tergantikan posisinya. Sasaran Barca kabarnya mengarah ke Marcus Rashford dan juga Rafael Leao. Lalu ada posisi penyerang tengah. Barca kini menjajaki opsi memboyong Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon.